Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randa Dwi Andesta, NIM dengan NIM 1030924025. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai terkait dengan tugas kalkulus materi turunan sub CLO3 yang sudah diberikan oleh Pak Yoh, dosen Teknologi Informasi Telkom University Kampus Surabaya. Kali ini diberikan 3 soal. Yang pertama adalah gambar diberikan grafik seperti ini. Kemudian berdasarkan grafik fx berwarna biru di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? Pertama, x sama dengan -1, kedua, x sama dengan 0, ketiga, x sama dengan 1,5, yang berikutnya adalah x sama dengan 2. Mari kita jelaskan jawaban saya. Yang pertama adalah bagian A, x sama dengan -1. Jadi X sama dengan satu ini tidak terkontinu karena ada lompatan pada grafik di X sama dengan -1, limit X mendekati -1 dari kiri tidak sama dengan limit X -1 dari kanan. Kemudian keterdiferensial mereka tidak kontinu, otomatis juga tidak terdiferensial. Kesimpulan yang dapat diambil adalah X-1 tidak kontinu dan tidak terdiferensial. Kemudian X sama dengan 0 ini kontinu karena tidak ada lompatan dan grafik menyatu di X sama dengan 0. Eh, ini tidak terdiferensial karena terdapat sudut tajam pada grafik di titik ini. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil adalah X sama dengan 0 kontinu dan tidak terdiferensial. Kemudian X sama dengan 1,5. Ini tidak kontinu karena grafik mulus di X sama dengan 1,5 juga terdiferensial karena terdapat garis singgung. Eh, jadi kesimpulannya adalah X sama dengan 1,5 kontinu dan terdiferensial. Kemudian X sama dengan 2 ini tidak kontinu karena dan juga tidak terdiferensial karena ada sudut tajam pada grafik di titik ini. Kesimpulannya yaitu X sama dengan 2 tidak kontinu dan tidak terdiferensial. Kemudian soal berikutnya adalah diberikan kurva fungsi fx sama dengan x 3x akar 3 min 3x plus 2. Tentukanlah. Yang pertama tentukanlah A-nya, yaitu turunan fungsi fx sama dengan fx. Kemudian B, kemiringan garis singgung di titik 1,0. Kemudian persamaan garis singgung di titik 1,0 dan persamaan garis normal di titik 1,0. Jadi kita harus mencari garis singgungnya, garis normalnya, dan juga turunan fungsinya, teman-teman. Kemudian hmm, di sini sebentar. Nah, sudah turunan fungsi fx. Fx sama dengan 3x kuadrat min 3. Kemiringan dari garis singgung di titik 1,0 adalah kemiringan garis singgungnya yaitu y kuad y1 sama dengan x sama dengan 1 sama dengan 3x kuadrat min 3. 3 kali 1 kuadrat menghasilkan 3 dikurangi 3 yaitu 0. Jadi kemiringan garis singgungnya yaitu 0. Jadi terus lalu persamaan garis singgung di titik 1,0 y min y1 sama dengan kemiringan garis singgung yaitu 0 di x min x1. Kemudian dari sini kemiringan garis singgung 0 x min 1 kemudian 0 eh, jadi 0 ini adalah persamaan garis singgungnya juga. Jadi persamaan garis normal di titik 1,0. Persamaan garis normal ini eh, didapatkan melalui kemiringan garis singgung ke garis normal sama dengan 1 per kemiringan garis singgung. Kemudian kemiringan garis normal sama dengan 1/0. Karena penyebut C jadi tidak terdefinisi, maka kemiringan garis normal tidak ada.
Kemudian selanjutnya yaitu soal ketiga, suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx sama dengan 1 - 1/3 x kuadrat 3 x pangkat 3 min 1/2 x² kurang 2x+1. Jawablah beberapa kondisi berikut. Yang pertama adalah kapan benda tersebut bergerak naik. Yang kedua, kapan benda tersebut bergerak turun. Yang ketiga, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah. Tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Dan yang terakhir adalah tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Jadi, saya sudah mengerjakannya sebentar. Jadi, di sini fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi 1/2 x kuadrat min 2x+1. Jadi sini disuruh diturunkan turunannya fx sama dengan x kuadrat min x min 2 x min 2 x+1. Ini difaktorkan ya teman-teman. Difaktorkan menjadi ini. Lalu x sama dengan 2 atau x sama dengan -1. Lalu ini B-nya ini naik karena plus, min 2-nya ini 0, ini jadinya turun, ini naik plus 2. Ini tes poinnya, kita akan tes poin dulu terlebih dahulu. F min 2 sama dengan min 2 kuadrat min 2 min min 2. 4 tambah 2 min 2 menghasilkan 4. Kemudian jadi ini naik, titik poin ini naik. Kemudian F0 sama dengan 0 kuadrat min 0 min 2 sama dengan min 2. F ini karena ini negatif jadinya ini diturun. Kemudian F3 sama dengan 3 kuadrat min 3 min 2 menghasilkan 4. Jadi ini naik karena ini positif. Jadi dia naik. Kemudian C, F turunan kedua, X sama dengan 2x - 1 sama dengan C. 2x - 1 sama dengan 1, X sama dengan 1/2. Titik titik max dan minimum terjadi ketika F1 X sama dengan 0, yaitu pada X sama dengan -1 dan X sama dengan -2. Jadi dari hasil ini kita dapat mendapatkan jawaban 19/6. Karena ini negatifnya duluan, maka ini adalah nilai maksimum. Dan yang kedua, karena kita sudah mengerjakan ini 1/3, 2/3 dan seterusnya menghasilkan -7/3. Karena awalnya adalah positif, maka nilainya adalah minimum. Lalu yang D ini cekung ke bawah dan ini cekung ke atas. Karena dia positif ini cekung ke atas, dia negatif cekung ke bawah. Kemudian kita yang yang poin F, kita disuruh menentukan titik belok. Eh, jadi F turunan 2 sama X sama dengan 2x - 1 sama dengan 2x - 1 sama dengan 0. Dia didapatkan hasil 1/2. Kita uji tanda terlebih dahulu, yaitu X lebih kecil daripada S1/2 sama dengan 0. 2x - 1 2 kali 0 -1 menghasilkan -1. Kemudian di sini X lebih kecil daripada 1/2 sama dengan 2, dapatkan hasil 3. Karena F turunan 2 X berubah tanda dari negatif ke positif, maka X sama dengan -2 adalah titik belok. X -1/2 ini adalah titik belok. Lalu 1/2 sama dengan 1/3, 1/2, 3, akar 3, -1/2. 1/2 diakar 2 min 2, 1/2 tambah 1 menghasilkan 1 - 1/12. Jadi titik beloknya adalah 1/2 -1/12. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan saya yang dapat saya paparkan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada materi yang belum belum tersampai dengan baik, penjelasan yang belum tersampai dengan baik. Saya mohon maaf karena itulah kapasitas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yo.